tanggung jawab itu kan apa ya? Tanggung jawab. Ini dua kosakata ya. Kalau misalkan orang seperti dewa diberikan yang namanya amanah, kalau misalkan amanahnya itu berat, mungkin dewa menjawab bisa, Bang Anom. Menjawab bisa. Kalau bicara menanggung, nah ini nih Bang Anom. Dewa pusing juga nih kalau menanggung. Karena yang namanya tanggung jawab itu memang amanah. Itu kita tidak boleh yang namanya mengkhianati tanggung jawab, Bang Anom. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dilanggar juga. Apakah itu ada tuntutannya? Ada pasti, Bang Anom. Tidak mungkin nggak ada tuntutannya. Tanggung jawab. Menjawab dewa bisa, menanggung antar dulu lah. Kalau menanggung Bang Anom. Dewa ngeri-ngeri juga ini kalau bahasa tanggung jawab. Jangan ke situ lah. Yang lain aja Bang Anom, jangan. Itu terkait, itu terikat soalnya. Pertanyaan ini nanti akan ada selanjutnya dalam dalam kalian Hmm. di ajaran kalian gimana mengenai tanggung jawab dan amanah itu. Ya harus dikerjakan. Yang namanya amanah itu kan bagaimanapun juga harus yang namanya dikerjakan. Tetapi kita kembali lagi, apakah amanah itu berkesesuaian atau tidak dengan ajaran agama Islam? Kalau misalkan amanah itu menyesatkan, ngapain kita harus mempertahankan amanah itu? Kalau misalkan amanah itu jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Quran, saya akan tinggalkan. Tapi kalau amanah itu sesuai dengan yang namanya ajaran agama Islam dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, saya akan amanah, saya akan pertahankan. Begitu, Bang Arom. Amanah yang seperti apa yang Bang Arom katakan itu? Oke, berarti kan yang ada kaitannya dengan ajaran Islam kan, Bang Dewa. Betul, betul. Oke, kalau di saya kan beda nih. Amanah yang saya emban saat ini, tanggung jawab yang saya emban saat ini, berarti kan kepercayaan dari orang lain yang harus saya selesaikan kan. Hmm. Berarti kalau dilanggar kan dosa. Tergantung. Apapun bentuknya dong harusnya. Begitu Oh nggak sih Bang Dewa? enggak, tergantung. Coba Tergantung. ada Itu dalilnya nggak boleh ya, melanggar amanah dari seseorang? misalkan ada orang yang mengamanahkan kepada kita, misalkan Bang Arom adalah seorang Kristen. Terus Bang Arom diamanahkan sama orang tua, jangan sekali-kali masuk Muslim. Nah ini kan amanah yang jelas-jelas menyesatkan. Seperti itu. Bang Anom iya kan. Baik, saya tidak akan pernah yang namanya masuk Islam. Ternyata Islam itu benar setelah dipikir-pikir gitu. Setelah dipikir-pikir, Islam itu masuk akal. Beda halnya dengan ajaran yang di Kristen. Kristen itu ternyata tidak masuk akal. Boleh tidak amanah itu kita langgar? Boleh, Bang Anom. Boleh. Kenapa tidak boleh? Terus Mas Bayu, jelas-jelas Mas Bayu adalah seorang mualaf. Terus ibunya, orang tuanya meminta kepada Mas Bayu, mengamanahkan kepada Mas Bayu untuk masuk lagi ke dalam Kristen. Ya kan? Walaupun dalam keadaan orang tuanya sakit sekalipun, amanah itu tidak bisa kita jalankan, Mas. Tidak bisa. Itu jelas bertentangan. Bertentangan dengan yang namanya Al-Quran. Jadi tidak bisa, Mas. Amanahnya seperti apa? Saya tanya dulu. Berkaitan dengan akidah atau tidak? Seperti apa amanahnya? Oke, jadi kan yang saya emban kan saya udah bilang tugas yang saya emban saat ini kan mendapatkan mandat, mendapatkan amanah dan diberikan hadiah, bukan upah ya, tapi hadiah untuk melaksanakannya. Dan ada tenggang waktunya. Kalau keluar dari tenggang waktu itu berarti kan berdosa dong. Hmm, lanjut. Lanjut. Amanahnya seperti apa? Dewan Berarti Datal kan belum nyampe ini berarti amanahnya kan Dewa. nggak mau, berarti kan nggak boleh keluar sebelum amanah atau emban yang diberikan itu harus selesai dulu kan. Nggak bisa, seperti hanya yang Dewa katakan tadi, ya kan? Nggak bisa. Apakah amanah itu bertentangan tidak dengan akidah, bertentangan dengan syariat Islam. Kalau misalkan bertentangan ya tinggalkan, Mas. Mau ngapain? Saya mau megang amanah seperti itu. Ini Dewa masih belum nangkep ini. Seperti apa amanahnya itu? Dewa nggak tahu.
Makanya Oke, ceritain ke Dewa, amanahnya seperti apa? oke, mungkin Bang Dewa kan memang Islam dari lahir ya. Ya, Jadi gini Bang Dewa, seperti yang sudah diketahui bahwa saya kan pelayanan di gereja, saya pendeta ya. dan saya harus mengisi Natal sampai selesai bulan Desember. Itu kan amanah. Hmm, ya. Tapi ada hadiah yang itu berarti kalau dilanggar dosa dong. Oh, kalau itu nggak masalah, Mas. Amanah yang seperti itu, jelas-jelas itu bertentangan dengan syariat Islam. Kalau misalkan Mas menerima yang namanya kebenaran Islam, tinggalkan amanah itu. Terus masalahnya di mana? Mas Arom? Berarti meninggalkan amanah dong kalau kayak gitu. Kan sudah Dewa katakan tadi, jelas amanah ini tidak berkesesuaian dengan yang namanya syariat Islam. Kalau sudah Oh, menerima yang namanya kebenaran, tinggalkan bukannya amanah bukannya itu. dalilnya ada, Bang Dewa. Dalilnya kan ada bahwa kita harus mengikuti amanah atau harus seperti Nabi Muhammad yang diketahui dia amanah gitu loh. Iya, Dewa paham di situ. Kan ujungnya tadi Dewa sudah jelas di situ ya. Sederhana itu kata-kata Dewa itu, Mas Arom. Kalau misalkan amanah itu jelas tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tinggalkan amanah itu. Kalau misalkan Mas Anom sudah yang namanya menerima kebenaran di dalam Islam, untuk apa amanah itu dijalankan lagi? Temuin orangnya, minta maaf kepada orangnya, selesai. Selesai itu. Apakah itu berdosa? Dewa katakan tidak berdosa. Oh, nggak Tidak begitu. berdosa itu. Iya, karena itu Kalau di tidak kekristenan kesesuaian, itu, kalau di ya. kekristenan itu nggak seperti Ustadz diberikan amanah untuk mengisi masjid, nggak seperti itu, Bang Dewa konsepnya. Beda kayaknya, beda pemikiran kita Bang Dewa. Ya, kalau misalkan toh Mas Arom masih masih mau yang namanya mengemban amanah itu, sementara Mas Arom diiming-imingi yang namanya hadiah, ya silakan jalankan. Cuma kan seperti apa yang Dewa katakan, kita tidak tahu sisa umur kita itu kapan. Ya kan? Kalau mau bertobat, jangan dinanti-nanti. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Nanti takut terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih ada di atas tanah, siapa tahu besok lusa, tanah di atas kita, binasa kita nanti. Ya kalau masih mempertahankan, silakan saja. Betul, Mas Aram? Karena amanah itu kan jelas-jelas bertentangan dengan syariat agama kami. Itu Bang Aram. Kalau Bang Aram ternyata meninggal besok lusa, itu gimana nanti itu? Ayo. Sementara Bang Anom tidak mengimani yang tidak punya iman yang benar, terus bagaimana itu? Yang namanya amanah itu bisa dikatakan amal baik kalau misalkan kita tanggung jawab. Nah, sebelum ada yang namanya amal baik, sebelum ada namanya amal buruk, yang poin pertama itu kita harus punya iman yang benar dulu. Kalau tidak ada iman yang benar, tidak ada itu amanah benar, amanah salah, tidak ada seperti itu, ya. Karena itu cuma titipan aja. Kecuali kalau sudah punya iman yang benar, baru bisa dikatakan ada amal baik, amal buruk. Apakah amanah mengerjakan amanah itu adalah amal baik? Tentu itu adalah amal baik. Tetapi itu hitungannya di dalam Islam. Ada tidak nilainya? Ada. Ada tidak konsekuensinya ketika kita meninggalkan yang namanya amanah? Ada konsekuensinya di dalam Islam. Di dalam Kristen tidak ada sama sekali konsekuensinya. Andaikan ditinggalkan, kita juga tidak tahu. Seperti apa konsekuensinya? Di dalam Islam kami jelas. Ada konsekuensinya. Karena Bang Arom tidak punya yang namanya iman, jelas Bang Arom tidak punya yang namanya amanah baik, amanah buruk, amal baik, amal buruk. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Kenapa? Karena Bang Arom tidak punya iman yang benar. Kalau Bang Arom punya iman yang benar, baru ada dikatakan amanah baik, amanah buruk, amal baik, amal buruk. Begitu Bang Arom. Sekarang Bang Arom sudah tanggung jawab itu. Berarti Anggaplah sampai. Hah? ber- berar- berarti gini Bang Dewa, berarti apapun yang saya lakukan sebelum-sebelumnya itu nggak Hmm. dihitung amal baik dong. Tidak ada nilainya Bang Arom.
Di dalam kekristenan tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Karena mereka itu beribadah, mereka itu melaksanakan kebaikan tidak sesuai dengan keinginan dari Yang Maha Kuasa. Kenapa tidak ada amal baik, amal buruk? Seperti yang Dewa katakan tadi, karena Bang Arom tidak punya iman yang benar. Jadi tidak punya amal baik, amal buruk. Tidak ada. Dan kebaikan semua Bang Arom, apapun yang Bang Arom amalkan ketika di dunia, Allah akan balas hanya di dunia saja. Tidak akan pernah yang namanya dibalas di akhirat. Begitu Bang Arom, ya. Karena kenapa? Masuk ke surga itu bukan konsepnya itu bukan kebaikan. Tetapi masuk ke surga itu standarnya adalah kebenaran. Yang namanya benar sudah pasti baik. Yang namanya baik belum tentu itu benar. Makanya harus punya iman yang benar dulu. Sebaik-baiknya akhlak ya, sebaik-baiknya akhlak, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam tidak ada tempat sama sekali di surga Bang Anom. Itu sebaik-baiknya. Mereka tidak punya yang namanya nilainya. Tidak ada sama sekali. Tapi seburuk-buruknya umat muslim, insya Allah ujung-ujungnya tetap mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Allah akan menghargai seorang muslim walaupun ibaratnya di hatinya dia hanya punya iman sebesar biji jaroh saja. Tapi sebaik-baiknya orang kafir, baik dia melakukan amal bagaimanapun juga, mohon maaf, tidak ada tempat sama sekali di surga. Tidak ada tempat. Gitu Bang Arom. Apakah Allah nanti ketika orang-orang kafir mereka itu melaksanakan amal terus tidak dibalas sama Allah di dunia, apakah di akhirat juga dibalas? Insya Allah itu pun pasti dibalas. Tetapi ujungnya tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Apa balasannya? Orang-orang yang amal baik, amal buruk, balasannya itu adalah Allah menciptakan neraka dengan bertingkat-tingkat. Tidak setingkat neraka itu, bertingkat-tingkat. Mungkin Jadi dengan rasa sakit yang berbeda-beda. Apa? Ya, gini, Bang Dewa, kalau kayak gitu kenapa? Ya, kalau Bang Arom? perhitungannya walaupun berbuat baik tetap nggak dapat tempat surga. Nggak akan. Nggak ada tempat, Bang Arom. Gimana keadilan Tuhan di situ? Nah, bukankah Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, tempat kembalinya orang kafir itu adalah neraka jahanam. Allah kan sudah memberitahukan kepada Bang Arom. Bukankah Allah sudah memberitahukan kalau misalkan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Mahadewa sudah ngasih tahu. Bang Juma sudah ngasih tahu. Bunda Mila sudah ngasih tahu. Bang Dalbo sudah ngasih tahu. Tetapi Bang Arom tidak ada yang namanya mengikuti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Mohon maaf, tidak ada tempat sama sekali di surga. Tidak ada tempat Bang Arom. Begitu Bang Arom. Ya, sebaik apapun Bang Arom, mohon maaf Bang Arom, surga hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Islam. Karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang lain apakah diterima? Tidak akan diterima untuk saat ini. Dulu Yudaism, dulu Nasrani. Sekarang kloter terakhir menuju surga, kloternya adalah kloter baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau Bang Arom itu tidak pernah yang namanya mendengarkan Islam, tidak pernah ada keseruan daripada Islam, tidak pernah yang namanya tidak pernah mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu wallahu alam, itu Dewa tidak tahu. Karena Allah tidak akan pernah yang namanya mengadili orang ketika pada saat itu belum diutus para rasul, belum diutus para nabi. Bang Arom sudah mendengarkan yang namanya Al-Quran. Bang Arom sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Bang Arom itu tidak mau mengikuti yang namanya ajaran Nabi Muhammad? Ketika Bang Arom nanti dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam, apakah Bang Arom mau menyalahkan Allah? Tidak. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kenapa? Pengajaran sudah datang. Al-Quran sudah datang. Bang Juma sudah memberitahukan. Mahadewa sudah memberitahukan. Tapi Bang Arom masih begitu juga. Ya, mau gimana lagi Bang Arom? Betul? Hei Bang Arom, kamu ingin masuk ke surga? Jangan pernah mengatakan Tuhan itu satu dari tiga, tiga dari satu. Hei Bang Arom, kamu ingin masuk ke surga? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita enak loh Bang Arom ya. Pada saat Bang Arom itu diuji dengan ujian, dengan soal di mana di tempat kuliah. Ketika yang namanya diuji, apakah jawabannya dikasih tahu? Tidak dikasih tahu Bang Arom jawabannya. Sama guru, betul? Sama dosen, dikasih tahu tidak? Tidak. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ketika yang namanya Allah menguji umatnya,
Allah memberitahukan langsung jawabannya. Hei Mahadewa, kamu mau masuk ke surga? Jangan pernah kamu mencuri. Hei Mahadewa, kamu pengen masuk ke surga? Jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Hei Bang Arom, kamu tidak mau kekal di neraka? Beriman kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan kau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kekal kau di neraka. Bukankah sudah dikasih tahu? Betul, Bang Arom? Kan sudah dikasih tahu dalam Al-Quran. Terus ada lagi yang lucu yang menanyakan kepada dewa pada saat itu, bukankah manusia itu adalah ciptaan Allah? Kenapa Allah, konon katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Allah mau menyiksa yang namanya ciptaannya sendiri? Pada saat itu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada salah satu umatnya yang menanyakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa lantas menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, bukankah Engkau Maha Pengasih? Bukankah Engkau Maha Pengampun? Kenapa Kau mau menyiksa yang namanya umatmu? Kenapa umatmu sampai disiksa di neraka jahanam sampai kekal di neraka?" Nabi Musa pada saat itu tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Tidak dapat mendapat jawaban. Tetapi Nabi Musa diberikan satu bibit pohon. Sampai Nabi Musa kebingungan di situ. Bukankah aku menanyakan, kenapa kau mau menyiksa yang namanya ciptaanmu? Malah kau memberikan bibit. Malaikat memerintahkan kepada Nabi Musa, kau tanam pohon itu. Kau ambil buahnya. Setelah nanti masa panen, Nabi Musa menanam buah itu. Setelah menanam buah itu, Nabi Musa menyirami, Nabi Musa begini dengan pohon itu. Kemudian pohon itu pun tumbuh dengan subur. Ketika pohon itu tumbuh dengan subur, buahnya itu lebat, Bang Arom. Buahnya itu lebat. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil buah-buahnya. Diambil semua buah-buahnya pada saat panen. Ketika yang namanya buah-buahnya diambil, terus Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kenapa hanya buah bagus saja yang kau ambil? Kenapa yang buruk yang kau buang?" Nabi Musa mengatakan, "Untuk apa yang buruknya aku ambil? Bukankah ini penyakit? Bukankah kalau dikonsumsi tidak baik? Bukankah terjadi yang namanya penyakit?" Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Begitulah aku kepada hambaku. Aku sudah memberitahu kepada dia, yang bagus aku sisihkan, yang jelek aku buang ke neraka." Lantas salahnya di mana? Salahnya di mana? Dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa, aku lemparkan ke neraka jahanam. Salah Allah di mana? Bukankah Allah sudah memberitahukan lewat pengajaran Nabi Musa? Bukankah Allah sudah memberitahukan lewat pengajaran Nabi Isa? Bukankah Allah sudah memberikan pengajaran lewat Al-Quranul Karim? Terus mau disalahkan gitu Allah? Nggak bisa. Nggak bisa disalahkan. Allah sudah memberitahukan di dalam Al-Quran. Betul? Seperti itu? Itu ya, Bang Arom. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sebagaimana yang kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disuruh menanam pohon. Setelah pohonnya itu jadi, pohonnya itu berbuah lebat, Nabi Musa lantas mengambil buah-buah itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Dipersembahkan. Ketika dipersembahkan, sampai Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kenapa kau hanya mengambil buah yang bagus saja, sementara yang jelek kau buang?" "Untuk apa aku mengambil, ya Allah? Bukankah buah itu sudah jelek?" "Begitulah aku kepada hamba-hambaku. Pengajaran sudah aku berikan, tetapi mereka tidak mau mengimani Engkau. Maka dari itulah aku lemparkan hamba-hambaku yang membangkang ke neraka jahanam." Gitu, Bang Arom. Kenapa pusing kepala, Bang Arom? Gini Bang Dewa. Gitu. Gitulah. Jangan gini gitu. Agak pusing kayaknya. Sharing dulu Bang Dewa, sharing dulu ya. Gini. Iya. Kalau di Aku kami sudah senang tuh Kang Arong. Sudah senang itu kalau kamu sudah bingung. Itu tandanya kita sudah senang itu. Lanjut. gini Dewa. Kalau kamu itu kan matinya masuk ke neraka ya, karena dia menyembah Tuhan lain. Kalau di Islam kan itu namanya Sulaiman ya. Sulaiman itu gimana ceritanya kalau di kalian, Bang Dewa? Kenapa putus-putus, Bang Arom? Sejarah Sulaiman kan. Sejarah Sulaiman. Oke, kalau di Sejarah kita kan Nabi Sulaiman. enggak. Iya. Kalau di kita kan Salomo kan itu sesat ya.
pada saat akan kematiannya itu sesat, dia menyembah ilah lain. Kalau di kalian kan Sulaiman namanya. Kalau Sulaiman gimana di kalian? Semua para nabi di dalam Islam, semua itu kami muliakan, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan di dalam Islam, Nabi Sulaiman itu wafat ketika yang namanya melaksanakan sholat. Tidak ada satupun juga nabi yang dihinakan, tidak ada satupun juga nabi yang dihujat, bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung yang memuliakan para nabi. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang membingungkan tadi, pada saat Dewa diskusi dengan Bunda Karyana, Ibu Karyana, konon katanya nabi itu dihinakan di dalam kekristenan. Satu-satunya ajaran, satu-satunya agama yang menghinakan nabinya itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang menghinakan Tuhannya itu cuma Kristen, Bang Arom. Ya, di dalam Islam jauh. Karena yang namanya nabi itu diangkat langsung oleh Tuhan, diangkat langsung oleh Allah. Masa sih Allah mengangkat seorang nabi sementara nabinya itu melakukan sesuatu hal yang aneh? Ini kan hal yang tidak mungkin. Betul tidak, Bang Arom? Itu tandanya Allah itu tidak maha tahu. Andaikan Allah itu mengutus nabi, sementara nabinya melakukan kejahatan. Ini hal yang tidak mungkin. Mungkin tidak yang namanya Tuhan itu mengutus satu nabi, sementara nabinya track recordnya itu tidak baik. Seperti halnya dia adalah manusia penyesat. Seperti halnya dia adalah manusia pemuja kebodohan. Seperti halnya dia adalah pembunuh berantai. Seperti halnya dia adalah seorang perampok. Itu kan hal yang tidak mungkin. Allah mengutus satu nabi, nabinya ternyata punya sifat seperti itu. Itu nggak mungkin, Bang Arom. Ya, semua nabi dimuliakan di dalam Islam. Bahkan di dalam kekristenan bukan hanya para nabi yang dihinakan, sampai ibunya Tuhan dihinakan oleh orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi menganggap ibunya Tuhan, Bunda Siti Maria, itu adalah penjinah. Sementara Yesus itu adalah keturunan penjinah. Itu orang Yahudi sendiri yang mengatakan seperti itu. Islam datang untuk memuliakan mereka. Islam datang untuk meluruskan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ternyata semua para nabi itu dimuliakan. Bahkan klarifikasi ketika yang namanya di dalam Islam, ketika yang namanya Bunda Siti Maryam hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Isa itu sudah dikepung sama orang-orang Yahudi. Karena di aturan mereka, orang yang melakukan zina tentu akan dihukum mati. Nah, ketika yang namanya Nabi Isa itu dilahirkan, disitulah datang mujizat Allah. Nabi Isa bisa berbicara dalam buayan. Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah. Tapi ada tidak bentuk klarifikasi di dalam kekristenan ketika Yesus itu dilahirkan di kandang domba? Ada tidak? Kalau Yesus itu melakukan mengklarifikasi kalau ibunya bukanlah seorang penjinah, ada tidak? Tidak ada ditemukan. Dalam Islam itu ada bentuk klarifikasi dari Nabi Isa langsung ketika orang Yahudi pada saat itu mau merajam Bunda Siti Maryam. Itu diklarifikasi sama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa berbicara dalam buayan. Begitu, ya. Nah sekarang lihat, kalau misalkan Dewa tadi mengatakan semua para nabi dihinakan, memang faktanya seperti itu. Nabi Lot, ya kan, dipitnah melakukan incest. Nabi Daud dipitnah mengambil istrinya Uria. Itu semua nabi diperlakukan seperti itu di dalam Kristen. Bahkan Paulus, yang konon katanya Paulus itu adalah seorang rasul yang besar, bagaimana mungkin Tuhan alam semesta mengutus yang namanya mengangkat satu rasul, sementara rasulnya itu adalah seorang perampok. Rasulnya itu adalah seorang penyesat. Rasulnya itu adalah seorang pemuja kebodohan. Mungkin atau tidak? Pada saat kita mau memilih RT, Bang Arom, mau memilih RT, kita melihat dulu loh orang itu. Ini RT yang kita pilih, ini siapa sih? Track recordnya bagaimana sih? Pekerjaannya bagaimana sih? Kalau misalkan dia jelas-jelas tukang bohong, jelas-jelas dia adalah perampok, apakah mungkin kita mau memilih dia? Tidak mungkin kita memilih dia, apalagi Tuhan yang jelas-jelas maha tahu. Tidak mungkin yang namanya mengutus satu utusan, mengangkat satu utusan, di mana utusan itu memiliki kejahatan yang sangat luar biasa.
Paulus itu memang seperti itu, Bang Arom. Bahkan dia membantai murid-muridnya Yesus, murid-muridnya orang-orang yang baik dibantai semua sama Paulus. Nabi Muhammad, siapa yang Nabi Muhammad perangi? Jelas Nabi Muhammad memerangi, itu adalah musuhnya Allah, musuhnya Jibril, musuhnya Islam. Itu wajar. Tapi Paulus, murid-muridnya Yesus yang dibantai sama Paulus. Mungkin tidak Tuhan mengangkat junjungan, Tuhan mengangkat rasul, yang konon katanya rasul itu besar, tapi ternyata track recordnya dia adalah seorang penyesat, pembantai, manusia pemuja kebodohan, dan lain sebagainya. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Seperti itu, Bang Arom. Ya, bahkan Tuhan yang Bang Arom banggakan, itu setiap hari dihinakan loh itu. Tuhan Bang Arom itu dihinakan setiap hari. Ya, apakah saya pernah masuk ke gereja, Bang Arom? Saya pernah masuk ke gereja. Saya pernah masuk ke gereja. Apakah di gereja ada yang namanya foto Yesus? Ada. Ada foto Yesus. Tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, auratnya kelihatan kemana-mana. Wajar tidak? Tuhan diperlakukan seperti itu. Berpikir secara logika di situ. Nggak usah menggunakan dalil. Logika aja yang kita gunakan di situ. Kita punya orang tua, Bang Alom ya, punya orang tua kita diperlakukan seperti itu, wajar tidak? Sebagai anaknya, pasti kita akan marah. Orang tua kita sudah meninggal, lantas orang tua kita fotonya dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan cawat saja. Tiba-tiba datang teman-teman dewa datang ke rumah, terus melihat foto orang tua, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Wajar tidak dipermalukan seperti itu? Apalagi ini Tuhan. Tuhan diperlakukan seperti itu, Bang Arom. Bayangkan. Tuhan Bang Arom tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, dipertontonkan oleh para jemaat, auratnya sampai kelihatan kemana-mana. Kalau saya pribadi sih saya marah, Bang Arom. Kalau Tuhan saya diperlakukan seperti itu, marah saya itu. Iya. Orang tua saya diperlakukan seperti itu, oh marah saya. Marah. Nggak mungkin yang namanya saya diam. Itu hal yang mustahil. Nah gitu Bang Arom ya. Kalau kita mau menggunakan secara akal, tidak usah menggunakan yang namanya dalil, tidak usah. Akal aja. Coba berpikirlah di situ Bang Arom. Berpikir. Sementara tidak ada satupun dalil yang mengatakan di dalam Bible kalau Yesus itu Tuhan. Tidak akan pernah ketemu. Bagaimanapun Bang Arom mengambil yang namanya satu ayat di dalam Bible, itu ayatnya itu bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada pernyataan Yesus Tuhan. Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Yesus itu manusia, Bang Arom. Oke, Sama seperti gini, kita. Bang Ya. Dewa. Sebenarnya saya itu sudah mengembalikan beberapa sebenarnya. Saya juga udah ngomong ke mereka. Ya, seperti yang saya bilang waktu itu sama Bang Juma. Oh, amanah. Amanah ini. Bicara Ya, amanah. betul. Bahwa yang kita ajarkan, yang kita khotbahkan tidak ada kebenaran di dalamnya. Apalagi yang mau kita bahas setelah ini, gue bilang. Dan gue bilang sama mereka ya, yang saya sudah terima, saya mungkin akan kembalikan dengan cara kredit. Cuman kan ada tertulis di suratnya bahwa memang itu tertuang dan ada hukumnya juga, harus clear, tidak boleh kredit. Jadi apa yang kau sudah terima ya, kalau kau mau kembalikan dan kau tidak mau full. Bung Juma tenang ini. Ya udah kurang dikit lah sebenarnya untuk itu, makanya pikir saya daripada saya cari kekurangannya, lebih baik saya tuntaskan aja gitu loh. Itu sih pikir saya Bang Dewa gitu loh. Iya. Daripada saya harus cari kekurangan, lebih baik saya tuntaskan aja gitu loh. Gitu. Bagus seperti itu. Iya. Dewa tapi nggak tahu ya, yang mana ini yang dimaksud sama Bang Arom ini, apa yang dimaksudnya ini Dewa kurang paham.
Apa ya? Ngerti itu Pak. Ini ada Coba ini jago ada Bapak 1.000 Dewa. orang sih, Bang Dewa di sini. Nggak mungkin saya mau bilang nominal di sini kan. Oh, paham kalau sudah nominal. Berarti kan intinya pinjaman itu. Betul tidak? Bukan pinjaman. Jadi gini, Bang Dewa. Eh, Jasa kan, Kalau jasa. kalau kita di sana itu ada namanya pembayaran di awal untuk jasa kontrak sampai akhir. Gitu. hmm. Akhir menjabat untuk event tertentu. Kontrak kerja Bang Dewa. Oh, kontrak kerja. Ya, 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 ya. Paham. Enggak, tadi soalnya dia Beliau bilang terkendala, nominal ya. beliau terkendala di situ Pak. Terkendala di situ. Seandainya Iya. tidak kemarin-kemarin asyadu. Itu bagi Dewa bukan kendala ya, Bang Arom ya. Itu bukan kendala. Bang Arom bisa menyelesaikan itu. Kalau toh misalkan Iya. Bang Arom tidak bisa menyelesaikan, ayo kita sama-sama Bang Arom. Kita sama-sama, insya Allah umat Muslim pasti akan membantu Bang Arom itu. Saya Dengan sebenarnya catatan, sambil Bang jualan Arom, buku sih, Bang Dewa. Saya punya buku dan itu udah ISBN juga sebenarnya. Cuman baru nah, laku 20 buku gitu loh. Harganya 60.000, udah ada ISBN-nya juga. Apa Saya judulnya? kemarin, Judulnya apa? kalau ini nggak ada kaitannya dengan agama sih, Bang Dalbo. Ini tentang masak. oh buku masak, Tata Dan Boga, saya sampaikan di buku. Tata Boga, Bukan buku perihal hati aja. Bukan buku apa? buku tentang hati, buku tentang masalah hati, perasaan. Widih, masalah hati. Namanya orang mau Ya. membantu, ya mengurangi bebannya Hah? supaya bisa sedikit tepatnya. Mungkin netizen di bawah harga-harga 60 kan bisa beli dia. Mungkin ada beli 2, 3, ya kan? Iya, Hmm. kalau itu kan memang untung di saya kan berapa persen dari yang pencetakan itu gitu. Tapi ya lumayan lah. Kemarin teman-teman kantor juga kan, teman kantor saya kebetulan itu Muslim. Dia tahu tuh Hmm. yang saya jelasin bahwa pekerjaan sampingan saya selain bekerja di situ, ya dia tahu gitu loh. Dan dia juga banyak Hmm. menjelaskan ke saya gitu loh tentang Iya, iya, Islam. iya. Dia sering sharing juga, kebetulan bapaknya dia itu guru ngaji, ustadz Hmm. gitu, jadi sering sharing gitu. Iya, iya, iya. Siap. Dewa juga ini ya, tadi berhubung membicarakan nominal, berarti kan itu pinjaman. Insya Allah Bang Arom ya. Oh, Kalau toh bukan pinjaman loh, Bang Dewa. kontrak. Jadi gini Bang Dewa ya, saya kasih menjelaskan dikit. Hmm. Kita dibayar di awal sebelum mengerjakan sesuatu. Iya, itu pidana memang itu. Kalau kita Nah, membatalkan satu pihak, Dewa paham di nah situ. itu gitu maksudnya, Bang Dewa. Paham di situ. Sampai kapan kontrak itu, Bang? Tanggal 28, Bang Dewa. 28 sekarang. Mm-mm. Bang Arom bisa yang namanya berpura-pura dulu kepada mereka tanpa mereka ketahui bisa. Dengan catatan ambillah yang namanya 1000 alasan ya. Pasti ada. Contoh pada saat nanti tanggal 28 hari H-nya Bang Arom pura-pura sakit atau pura-pura gimana, ya kan bisa. Cara itu selalu ada. Orang kalau sudah menerima kebenaran pasti Wah, bisa. wah, Atau lalat kalau mau dulu gentle, kalau mau Pak. gentle, ketemu langsung minta maaf. Kalau saya sudah mualaf, minta maaf. Kalau ternyata itu adalah konsekuensinya, harus apapun Yes, juga, eh, ya harus terima. resikonya karena gini, Bang Dewa. Jadi kalau di situ tuh kontraknya bukan hanya saya pribadi, Bang Hmm. Dewa. Bukan hanya saya pribadi, tapi kan mencantumkan keluarga. Berarti sampai tanggal Mungkin ada 28 yang kan? paham lah mungkin di sinilah. Nggak Iya, perlu tahu saya kontrak tahu. penjelasan kali ya. Iya, tahu kontrak tahu. Ya, Dewa sih cuma bisa mendoakan mudah-mudahan aja Bang Arom bisa panjang umur sampai tanggal 28 gitu. Allah Maha tahu lah kalau toh memang sudah menerima yang namanya kebenaran. Bukankah tanggal 28 itu beres kontraknya? Betul, Bang Arom? Bang Dewa, Tanggal 28. ulangi Ya. doanya, sadis amat doanya.
Panjang umur katanya sampai tanggal 28. Ya, kita umur tidak ada yang tahu, Bang Arom. Umur tidak ada yang tahu. Saya teringat ya, kisah dokter Gani. Tahu nggak kisah dokter Gani masuk ke dalam Islam? Dia sudah menerima yang namanya kebenaran di dalam Islam. Kata dia, saya nunggu apa? Bukan saat ini katanya. Saya tidak saya menunggu nanti katanya. Ternyata pada saat dia mau bekerja, dia keluar rumah, dia takut itu. Dia takut kecelakaan, takut tiba-tiba meninggal, ya kan? Akhirnya apa? Mantap dia. Hari itu juga dia bersahadat. Karena dia keluar rumah udah takut. Gitu Bang Arom. Ya kalau Dewa sih itu semua terserah ke Bang Arom ya. Bang Arom nanti tanggal 28 kontrak habis. Ya mudah-mudahan tidak dilanjut gitu kan. Mudah-mudahan tidak dilanjut. Dan Bang Arom mudah-mudahan saja gitu dipanjangkan umurnya. Kalau tidak dilanjut, itu otomatis tidak dilanjut Bang Dewa. Karena saya udah ngomong langsung ke Bapak yang kemarin melakukan penahiran bulan November. Itu dia udah tahu. Jadi bilang yes kan. Dia kan sudah keluar gitu. Berarti Bang Arom sampai tanggal 28 tidak dilanjut kontraknya. Begitu Bang Arom. Iya udah pasti. Cuman tinggal buat surat resmi pengundurannya bahwa tidak terikat lagi. Iya. Siap. Ya udah, kalau misalkan seperti itu dan setelah nanti tidak terikat lagi, mudah-mudahan Bang Arom dipanjangkan umurnya, ya terserah. Selanjutnya terserah dari Bang Arom itu. Kalau keluarga sih udah oke semua. Kalau keluarga sih udah oke semua ya nggak apa-apa. Karena memang mereka udah tahu juga keputusan yang diambil itu terlalu beresiko gitu. Cuman ya harus dituntaskan. Iya. Siap. Makanya mereka sih berharap selama penuntasan tugas semoga menambah keyakinan di dalamnya gitu, berharap mereka. Baik. Oke lah Bang Arom kalau begitu ya, sukses selalu di sana lah ya Bang Arom. Mudah-mudahan nanti tanggal 28 Bang Arom bisa mengambil keputusan gitu kan. Mau keputusannya mau ke kanan atau ke kiri, Dewa di sini hanya bisa mendoakan aja kepada Bang Arom. Dewa, aku mau tanya dulu Bang Dewa. Ya. Karena kan sebelumnya kan ada tugas tertentu ya dari kita. Sebenarnya bukan saya yang memurtadkan, tapi adalah orang yang memurtadkan. Kita di sini hanya melakukan pembaptisan aja, Bang Dewa. Menurut Bang Dewa, yang saya lakukan pembaptisan kepada 12 orang ini, apakah menjadi beban saya gitu? Kalau misalkan toh dengan catatan mau bertobat dan berusaha lagi mereka mengajak ke jalan yang fitrah kembali, insya Allah itu tidak akan menjadi beban. Dengan catatan Bang Anom benar mengajak mereka kembali ke Islam. Tapi andaikan dia tidak mau menerima, yang penting Bang Arom di situ sudah berusaha kepada mereka untuk mengingatkan. Nah, terlepas dari itu, Bang Arom sudah tidak bertanggung jawab lagi. Begitu Bang Arom. Tapi bukan saya yang mengajak mereka sebenarnya Bang Dewa. Saya hanya membaptis saja. Iya. Lakukan pendekatan persuasif lagi kepada mereka, ya kan? Berbincang-bincang, berdiskusi lagi dengan mereka mengenai soal konsep keselamatan di dalam Islam dan di dalam kekristenan. Justru yang Dewa bingung ini, Kristen bisa membaptis. Ketika Kristen membaptis itu, ayat mana yang dijual itu? Untuk menyatakan, untuk mengajak orang itu masuk ke dalam Kristen. Dewa juga bingung. Ayat mana yang digunakan? Itu ayat pertobatan sih, Bang Dewa. Bahwa pertobatan itu dibutuhkan untuk dilakukan pembaptisan. Itu di Matius ada, Bang Dewa. Baik, ayat pertobatan itu ya. Di dalam Islam pun, betul. Kami pun diperintahkan untuk bertobat setiap hari. Nah itu,
Andaikan mereka mengerti ya dengan apa yang tertulis di dalam Bible, seperti pertobatan, baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan yang diambil kan? Betul, Betul betul, tidak? betul. Matius Betul, 28 nomor 19. Ya. betul, Nah, betul. nah ini pun di dalam Matius 28 nomor 19 yang konon katanya dipercaya orang Kristen kalau ini adalah konsep Tritunggal dari Kristen. Ternyata ayat ini pun bertentangan, Bang Arom. Bertentangan dengan ayat yang lain. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38. Di situ pun diperintahkan untuk bertobat. Tetapi diperintahkan untuk bertobat tidak menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melainkan atas nama Yesus Kristus. Silakan Bang Arom buka Kisah Para Rasul 2 nomor 38. Yang Betul, satu konsep Tritunggal, betul. yang satu konsep Yesus only. Nah, mana yang harus diikuti? Apakah Tritunggal ataukah Yesus only? Nah, ini pun bertentangan lagi Bang Arom. Ini pun bertentangan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 16. Ini dibaptis, ini jelas atas nama Tuhan saja. Atas nama Tuhan. Tidak menggunakan anak, tidak menggunakan yang namanya Roh Kudus. Dan itu pun bertentangan lagi Bang Arom. Di dalam Matius 3 nomor 11. Di situ dibaptis atas nama Roh Kudus saja. Nah, bayangkan ya, masalah pembaptisan di dalam kekristenan ini pun bertentangan. Ada 4 ayat di sini yang bertentangan. Matius 28 nomor 19, konsep Tritunggal. Kisah Para Rasul 2 nomor 3 adalah konsep Ones. Sementara Matius 3 nomor 11 itu adalah konsep Roh Kudus saja. Nah, kalau misalkan kita mau merujuk kepada 4 ayat ini, mana yang harus diikuti? Jelas saya akan mengikuti Ibrani 6 nomor 1. Di Ibrani 6 nomor 1, itu pembaptisan dibatalkan. Dibatalkan semua. Ibrani 6 nomor 1. Mungkin tidak ada satu perintah di dalam Bible di mana perintah itu ada 4 yang bertentangan satu dengan yang lain. Ini bertentangan ini ayat ini. Mana yang harus diikuti? Jelas kalau dia konsep Yesus only, dia masuk ke KPR 2 nomor 38. Kalau dia Ones, KPR 22 nomor 16. Kalau dia Roh Kudus saja, Matius 3 nomor 11. Makanya ambil yang Ibrani 6 nomor 1. Pembatalan mengenai soal pembaptisan. Dibatalkan itu. Sama Ibrani 6 nomor 1. Itu, Bang. Bang Arom. Wah, padahal mau ngopi ini nih. Bang Arom? Ya, Monitor Bang Arom? ya, Bang Ya. Dewa. Ya, makanya bertentangan tidak? gini, Bang Dewa ya. Makanya kalau merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran di mana ada dosa jariah yang kita lakukan sebelumnya itu loh, Bang Dewa. Jadi kan kalau yang kita baptis kan berarti kita turut serta menjebloskan orang itu kan, Bang Dewa, untuk mengikut yang nggak sesuai. Nah, ketika dia nanti mengajarkan orang lain itu berarti kan yang awam ini juga mengikut gitu. Bang, yang namanya dosa jariah, pahala jariah, sebagaimana yang Dewa katakan ke Abang tadi Bang, itu kita harus punya iman yang benar dulu. Kalau Abang tidak punya iman yang benar, Abang tidak punya yang namanya dosa jariah. Tidak ada sama sekali. Dan kalau misalkan toh Abang bersahadat, itu semua gugur Bang. Dosa-dosa itu digugurkan sama Allah. Abang kembali yang namanya putih, hanya dosa hutang aja, hanya hutang aja yang tidak bisa yang namanya gugur Bang. Kan tadi sudah Dewa katakan ke Abang, 12 orang itu, Abang di sini hanya membaptis saja. Abang bisa berusaha kepada mereka untuk mengajak kembali, untuk berkomunikasi lagi, untuk berdiskusi lagi dengan mereka. Kalau misalkan toh ternyata Abang sudah berusaha, ternyata mereka masih yang namanya tidak mau kembali lagi ke Islam, Abang sudah tidak tanggung jawab lagi di sini, Bang. Sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Yang penting, Iya kan, tapi Abang sudah saya kan nggak mengingatkan. kenal Bang Dewa.
gimana mau ngingetin? Saya kan Ya nggak kenal kalau sama mereka. baik, kalau misalkan nggak kenal, dosa abang itu sudah gugur bang. Percaya sama dewa bang. Dosa abang semua sudah gugur. Abang tidak kenal, abang tentu kenal yang namanya wajahnya. Abang bisa ketemu lagi dengan dia. Doakan ke dia. Doakan ke dia. Mudah-mudahan dipertemukan kembali. Andaikan abang tidak dipertemukan kembali, doakan setiap abang sholat. Doakan setiap abang sholat. Selesai toh bang? Seperti itu. Yang jelas bang. Sesimpel itu berarti. Betul, sesimpel itu. Tanyakan ke Bang Juma, kalau misalkan tidak percaya. Sebagaimana halnya anak bang. Anak kita, misalkan kita punya anak, nauzubillah min dzalik ya, anak kita murtad. Ya kan? Nah, kita sebagai orang tua hanya mengingatkan saja. Terus berusaha pendekatan persuasif kepada dia. Setelah kita mengingatkan kepada dia, tugas kita itu selesai. Yang penting kita sudah mengingatkan beberapa kali kepada dia. Andaikan dia masih seperti itu, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Sesimpel itu bang. Betul tidak? Sorry. Ada lagi bang? Cukup dah kayaknya. Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih banyak bang ya atas diskusinya. Dewa doakanlah mudah-mudahan abang bisa menerima yang namanya Islam. Kalau hidayah itu sudah Allah berikan bang. Allah sudah memberikan hidayah kepada siapapun juga, kepada Bang Arom, kepada yang di Komal-Komal Muslim, ya kan? Pada saat mereka berdiskusi, hidayah sudah Allah berikan. Tinggal mereka mau menerima atau tidak. Karena yang namanya hidayah itu ibaratnya seperti hadiah Bang Arom. Apakah hadiah itu mau Bang Arom ambil, ataukah hadiah itu mau Bang Arom campakan? Karena hadiah terbesar itu bukanlah harta, bukanlah benda. Tapi hadiah terbesar itu adalah iman dalam Islam. Itulah hadiah terbesar bang. Ya, orang kaya punya iman, aman. Orang miskin punya iman, aman. Orang pintar punya iman, aman. Orang bodoh punya iman, insya Allah aman bang. Hidayah sudah Allah berikan, tinggal abang sendiri itu. Mau mengambil atau mau mencampakkan. Pilihan ada di abang sendiri di situ. Gunakan akal di situ, ikuti kata hati, silakan perbandingkan antara iman Islam dengan iman di dalam kekristenan. Mantap bang ya. Oke, thank you Bang Dewa. Siap. 86 90 101. Berapa jam kita ngobrol nih Bang Arom? Nggak tahu 2 sih jam ini. ya. Habis makan tadi itu saya nggak ngeliat jam lagi nih. Ya 2 jam kita. 2 jam kita berdiskusi. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau Bang Arom ada lagi yang namanya sudah membaca yang namanya Al-Quran. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang perlu dipertanyakan, silakan tanyakan. Tanyakan ke orang-orang Muslim. Jangan menanyakan Al-Quran ke orang-orang Kristen. Nggak nyambung. Belajar Islam itu harus kepada orang yang tepat. Ibaratnya kalau kita minum air di pegunungan itu bagus bang, menyehatkan. Jangan sampai kita minum airnya itu di sawah, banyak bangkai kodok di situ bang. Ya, tidak bagus itu untuk dikonsumsi. Gitu Bang Anom ya. Udah mau? Apa bang? Saya dengar Pak. Iya, udah close case dengan Bang Arom. Ya, terima kasih banyak Bang Aron ya, begitu santunnya luar biasa berdiskusi dengan kami. Bang Arom ngomong-ngomong tinggal di mana Bang Arom? Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta ongkos kirim 10.000 Bang Arom. Murah itu Jakarta. Apa itu ongkos kirim buku? Mau beli Bang Dewa? Kalau mau beli boleh Bang Dewa. Nanti saya DM nomor saya.
Insya Allah nanti ya. Thank you Dewa kalau mau beli. jualan Thank you. kaos, maksudnya Dewa jualan kaos, Dewa juga. Oh, berapa kaosnya harganya? Ada yang Bang Dewa. kaos bergambar, gambarnya itu gambar Bang Arom gitu kan. Ada diskon nggak? Saya mau beli deh. Kita barter aja. Bang Dewa beli buku saya. Boleh. Saya beli kaosnya Bang Dewa. Siap. Nanti saya DM nomor saya deh. Baik. Oke. Siap. Atau di bawah ada yang beli pun dari umat muslim, itu pun nggak masalah. Dewa sendiri jualan. Kalau misalkan ada orang Kristen yang beli, boleh nggak? Dewa profesional, bisa. Cuma gambarnya gambar apa dulu gitu. Kalau gambarnya itu jelas-jelas gambarnya penghinaan, Dewa tidak akan pernah mau buatkan. Tapi kalau gambarnya itu tidak Oh penghinaan, enggak, jamin insya Allah Dewa kalau buatkan. kalau buku saya itu nggak ada berkaitan dengan agama apapun. Buku saya itu cuman buku tentang perasaan. Oh, tentang perasaan, tentang cinta, Iya. tentang hati ya. Tentang cinta, hati. betul tentang hati, betul. Namanya Iya, anak iya. lajang, wajar lah. Betul. Siap. Saya Ya, jamin Iwan bilang. kalau di Ya. dalamnya ada sesuatu yang nggak benar, ya laporin aja, kan itu ada ISBN. Siap. Ya silakan Iwan Pila ya. Kalau ada yang mau beli buku dari Bang Arom, bukan mengenai soal terkait agama ya, tetapi ini soal hati, soal perasaan, silakan hubungi saja Bang Arom. Kalau Dewa pribadi sih sebenarnya kalau soal hati sudah hatam Bang Arom ya. Kalau soal hati, apalagi soal kita pada saat memilih yang namanya istri untuk menikah. Mantap. Bang Dewa udah punya anak kan Bang Dewa? Sudah. Enak lah, ngapain aja belajar tentang buku saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngapain Bang Dewa mau beli buku saya? Nggak usah lah kalau gitu. Ini kan untuk orang-orang yang lajang ajanya. Oh gitu. Iya, ini tentang patah hati aja. Oh, dulu Dewa pernah baca satu buku ya, karya Gibran. Dia mengatakan seperti ini. Ini tentang perasaan ya, tentang cinta. Ternyata dulu itu para dewa, dia bilangnya para dewa ya, dewa itu menciptakan manusia itu memiliki 2 kepala, 4 tangan, 4 kaki. Nah ini penjelasannya memang logis, diakui logis sama dewa. Tapi kan ini kan fiktif. Nah kenapa mereka itu akhirnya itu terpisahkan? Dikutuk oleh dewa, mereka terpisahkan dan saling merindukan satu sama lain. Tadinya punya tangan 4, jadi punya tangan 2. Tadinya punya kaki 4, jadi punya kaki 2. Mereka dikutuk karena mereka saling egois satu sama lain. Kemudian mereka dipertemukan kembali. Mereka saling merindukan akan kasih sayang. Kata dewa ini buku apa sih, fiktif ceritanya. Tapi masuk juga gitu. Masuk juga. Kalau dewa begini ya Bang Rom ya. Pada saat kita itu mau mencari yang namanya pasangan hidup, sama halnya ketika kita bersekolah. Sama. Kita memiliki yang namanya ijazah. Ketika kita mau berumah tangga, kita harus punya yang namanya ijazah. Ijazah yang pertama itu adalah pondasinya, ijazah TK. Apa itu makna dari ijazah TK? Artinya terapkan kesetiaan. Ini adalah pondasi utama ketika kita mau membangun yang namanya rumah tangga. Yang kedua, setelah kita mempunyai yang namanya ijazah TK, terapkan kesetiaan, kita masuk ke ijazah SD, yang artinya saling dukung. Apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, selama itu tidak keluar dari koridor aturan-aturan pemerintah ataupun aturan agama, kita harus wajib saling mendukung pasangan kita. Setelah masuk ke SD, kita masuk ke SMP, saling memberi pengertian. Karena kita tahu yang namanya pada saat kita itu berpacaran, berhubungan ataupun berumah tangga, permasalahan itu pasti ada. Maka dari itulah kita gunakan ijazah SMP, saling memberi yang namanya pengertian satu sama lain.
bagaimana yang namanya masalah itu pasti bisa dituntaskan semua juga. Jalan keluar itu pasti ada selama kita itu mau mencari. Manusia itu tidak akan pernah bisa yang namanya lari dari masalah, jangan sampai lari dari masalah, tetapi kita harus bisa bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, insya Allah titik kebijaksanaan kita itu pasti akan bertambah. Manusia tidak akan pernah lari dari yang namanya kemiskinan. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menghindari dari kemiskinan itu. Tentu dengan cara bekerja keras. Dan yang ketiga, manusia tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya takdir. Tetapi takdir tidak bisa dilawan, tapi kita harus bisa yang namanya menerima takdir itu dengan kesabaran. Setelah kita masuk ke ijazah SMP, maka kita masuk ke ijazah SMA. Apa itu ijazah SMA? Saling menerima apa adanya. Nah, disinilah konsep yang dinamakan ketika yang namanya rata-rata nih ya, banyak yang namanya perempuan itu, mereka menerima yang namanya kelebihan kita. Tetapi sangat jarang menerima akan kekurangan kita. Maka dari itu, kita pun wajib mempunyai yang namanya ijazah SMA. Saling menerima apa adanya. Kalau misalkan sudah terjalin itu semua, kita punya ijazah itu semua, dari mulai TK, terapkan kesetiaan, SD saling dukung, SMP saling memberi pengertian, SMA saling menerima apa adanya, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya sarjana. Apa itu sarjana? Surat janji akad nikah. Begitu Bang Aram. Keren juga itu, apa? Sarjana, surat janji akan Akad nikah. Kayaknya judul baru buku saya itu nanti. Hah? Boleh. Saya pakai itu, Bang Dewa, thank you. Siap. Terus ada lagi ya Bang Arom ya. Kita tahu yang namanya banyak yang namanya laki-laki itu melecehkan yang namanya perempuan gitu. Perempuan banyak dilecehkan, perempuan banyak dihinakan oleh kaum laki-laki. Sementara kita tahu yang namanya laki-laki itu kan bukan munafik kita ya. Kita keluar dari lubang, hidup mencari lubang, dan mati masuk ke lubang. Itu laki-laki. Ya. Bagaimana kita tidak menghargai yang namanya sosok perempuan, sementara kita diajarkan bicara sama perempuan. Gimana kalau laki-laki, Bang Dewa? Maaf. Ya, laki-laki itu keluar dari lubang, Keluar dari lubang, hidup mencari lubang, hidup cari lubang, dan mati masuk lubang. mati masuk lubang. Oke. Nah. Nah, itu ya. Dan kita tahu di sinilah ya, banyak laki-laki yang tidak menghargai yang namanya perempuan. Banyak Bang Arom seperti itu. Sementara kita tidak sadar, kita itu dilahirkan sama perempuan, kita diajarkan berbicara sama perempuan, kita besar dicintai sama perempuan, bahkan kita dilindungi sama perempuan. Maka dari itu, hargai yang namanya perempuan. Dan kalau kita mau flashback ke belakang nih ya, flashback ke belakang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan Bunda Siti Hawa bukan dari tulang kepalanya Nabi Adam? Kenapa bukan dari tulang kepalanya Nabi Adam? Karena yang namanya perempuan, sepintar apapun dia, tetap yang namanya perempuan tidak akan pernah bisa memimpin laki-laki. Itu faktanya memang seperti itu. Tidak akan pernah bisa. Tetapi untuk menjadi wakil, insya Allah itu tetap masih bisa. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, tidak pernah Bunda Siti Hawa itu bukan diciptakan dari tulang tangannya Nabi Adam. Kenapa bukan dari tulang tangannya Nabi Adam? Karena perempuan itu bukan untuk ditampar, bukan untuk dipukul, bukan. Dan kenapa perempuan itu tidak Allah ciptakan dari tulang kakinya Nabi Adam? Karena yang namanya perempuan itu bukan untuk ditendang, bukan untuk diinjak-injak. Tidak pantas melakukan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ketika yang namanya seorang perempuan, dia merebahkan kepalanya di dada laki-laki yang dicintainya, dia akan merasakan kedamaian, dia akan merasakan kenyamanan, dia akan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena dia sadar disitulah tempat dia yang sebenarnya. Itu Bang Arom. Keren. Apa Sejak yang kapan keren? Bang Dewa ini Apa tuh? kayaknya pemain teater kayaknya. Hah? Bang Dewa. Bang Arom, tanya deh, sudah berapa janda ya terhanyut? Hah? Bagi-bagi Bang Dewa, bagi-bagi saya ini belum laku. Bang Dewa udah laku.
bagi-bagi, jangan semua mau di Bang Dewa semua ini jadinya. Bang Arom di sini udah punya skill, ya kan? Bisa yang namanya nulis buku. Jarang loh ada laki-laki yang bisa yang namanya menulis satu buku, ya kan? Punya skill. Saya Kenapa itu harus tidak laku sama perempuan? Ya kan? saya itu ngajuin buku itu udah berkali-kali Bang Dewa, ditolak, Gramedia, akhirnya ada yang Gramedia. mau nerima. Belum masuk Gramedia, soalnya kan ini baru juga sih, baru di opennya itu kemarin di November juga. Hmm. Jadi Bang Arom, kita besar Bang Arom, juga. Bang Arom. Kan di Kristen Oh, oi. ada solusi. Kan ada solusi di Kristen. Tidak bisa menikah kan bisa dinikahi. Nggak begitulah konsepnya Bang Dalbo. Ini agak lain ini Bang Dalbo ini. Kalau tidak mampu Agak lain dinikahi, ini Bang Dalbo ini. kan tentu bisa dinikahi kan? Hmm. Lanjut. Bercanda lah. Sebenarnya Bang simpel Arom sih kan udah kalau bekerja. kalau Bentar, Bang Arom udah kerja, punya uang, ya kan? Gini ya, ada kata bijak yang mengatakan seperti ini, Bang Arom ya. Jangan cari perempuan. Kalau cari perempuan, duit pasti habis. Tapi kalau cari duit, perempuan pasti berbaris. Nah, ini, itu Bang Arom. ini suka kali ini kalimatnya. Ya, seperti itu. Aduh, Karena saya gini loh, angkat Bang tangan Arom. deh kayaknya. Kalau kata-kata sama Bang Dewa, ini Bang Dewa sih harusnya yang punya buku sih ini. Kenapa jadi punya kaos? Nggak lah. Karena yang namanya perempuan itu, kalau dia menghadapi laki-laki yang tidak punya uang, dia itu trauma. Perempuan menghadapi laki-laki yang tidak punya uang, dia trauma. Tapi perempuan menghadapi yang punya uang, dia siap buka celana. Gitu Bang Arom. Ya. Ngeri kali. Coba. Nah, ini saya Karos, selamat sore. Karos. Menyapa. Karos. Kakak Ros. Oh, selamat ya. Selamat. Tapi gini, saya mau ucapin makasih banyak Rom, Bang Dalbo, terus Bang Dewa, udah Mila dan semuanya. Thank you. Sebenarnya pembelajaran saya udah memahami juga sebenarnya Bang Dewa, Bang Dalbo tentang Islam pun. Kenapa saya bilang saya kenal Bang Jujur Islam? kali ini. Coba jujur. Ya. Ini saya kenal Bang. Apakah ajaran Islam itu sesuai dengan akal manusia? Akan Bang Arom. Bukan sesuai akal manusia aja, tapi sesuai memang ajaran nabi-nabi sebelumnya. Tidak akal manusia yang sekarang. Oke. Kalau nabi-nabi kan pastilah. Ini apakah sesuai dengan akal kita? Masukkah di akal? Sesuai lah, sesuai. Karena gini, ya kalau nggak sesuai kalau nggak sesuai ya yang nggak mungkin saya mencari untuk solusinya lah, Bang Tri. Justru saya mencari sesuatu agar mendapatkan solusi, mendapatkan apa yang sebenarnya yang bisa masuk di akal. Itu Bang Tri yang bisa saya jawab ya. Mantap ya. Ini teman-teman di bawah sudah itu Bang Dalbo, bukan ini kesimpulannya. Kan dari awal Bang Dewa dengan Arom ini berbicara akal, ini kesimpulan. Nah ternyata kejujurannya Bang Arom mengatakan sesuai sejalan dengan akal manusia. Lanjut, Menteri. Iya, saya kan tidak takut juga dengan mualaf. Dari SD saya Kristen. Luar biasa pertanyaan. SMA Kristen. Iya, dia beli buki kan abang di Jakarta Selatan. Tahu jauh. Bang, suaranya mulutnya timbul-timbul loh. Hah? Ya, lanjut coba. Untuk membandingkan itu memang sangat lama. Untuk mendapatkan itu sangat lama.
Bang, Hidayah itu bang, harus kita sambut. Bantri. Oh, Bantri. Ya, Anunya kecil, anunya kecil. ya anunya kecil orang siang. Ntar kalau gini gede nih. Nah, kalau Ah, di ya, maksudnya diundur-undur lah. jam 2 pagi itu baru gede. Hah? Itu. Ya kalau nggak ada kebenaran, saya nggak mungkin mualaf Bang Dalbo. Kalau nggak masuk surga untuk apa? Dikecilin ehonya. Nggak ada ego nih. Iya. Oh iya, ya. Lanjut. Tadi Kalau anunya nggak ada anunya kecil orang siang, Oh, iya. malah gedenya. Lanjut deh. Gitulah keberanian untuk menyatakan diri, untuk berikrar dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bergetar hatiku, menangislah dalam hati, bersujud karena saya bersujud menyerahkan diri saya, bukan tangan saya, bukan badan saya, kepala saya serahkan kepadamu ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Engkau maha kasih, engkau maha penyayang, engkau maha pengampun. Ampunilah dosa Bang Tri ini. Begitu keberanian saya, Bang. Akhirnya tenanglah hidup. Ini Bang Arod. Udah lanjut. Ini mantan cuplis. Mantan cuplis ini. Ya, ya, Bang Dalbo. Oke lah, thank you lah. Gini ya, ya semoga ada berkahnya. Ya doakan aja lah. Ada jalan keluar buat saya lah ya. Semua teman-teman ya. Kalau mengakui, saya udah akui Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Tuhannya, yaitu Islam. Saya akui itu. Ya. Untuk Bang Dewa, nanti saya DM nomor saya ya, kalau mau beli buku. Siap Bang Dri. Kalau Dewa sudah DM juga penakluk kalau Bantri. Dewa. Bantri DM juga Bantri di DM. Beliau Siap, ini siap. mantan cuplis, sekarang dia keluar dari cuplis. Ya kan? Jangan nangis lah Bantri, biasa-biasa aja lah. Kalau yang di Jakarta bisa lah ketemu, saya antar langsung aja lah. Boleh, insya Allah nanti. Kalau misalkan nanti Dewa ke Jakarta, Dewa hubungi nanti ya. Siap Bang Arom. Malah Dewa lebih suka itu Soalnya offline, lebih suka ngobrol offline. Ya kalau ngobrol kemarin tuh saya offline, sebenarnya mau ketemu, saya mau ketemu sama itu Kores, Wah, Kakian, buka kamar aja. cuman nggak sempet. iya. Nanti kabarin aja Bang. Dewa memang lebih suka offline gitu kan. Kalau misalkan kita ngobrol mengenai soal apa konsep keimanan, ya setidaknya kalau kita tidak bisa yang namanya duduk bersama, ayo kita tidur bersama Bang Arom sama Dewa. Waduh, nggak mau saya. Itu kan Bang Dalbo. Pesan sama Bang Dewa. Pesan sama Bang Dewa, aku tunggu nih di stasiun BNI, aku tunggu di sini kita makan. Ya, maunya mendingan pakai JNE aja deh. Gitu. Ya kan di bawah bertanya apa buku ini kenapa? Siapa yang tidak lucu? Coba dengarkan kata-kata Dewa. Mau tidur bersama dia. Baik Bang Tri, begini nanti ya. Kalau mengenai soal konsep keselamatan itu kan Dewa sering itu bicara gini ya. Berapa kali Dewa mengatakan kita itu harus punya yang namanya kritis. Kita harus kritis sama yang namanya konsep keselamatan. Tidak perlu takut jika benar kamu itu disalahkan. Tapi takutlah jika salahmu itu dibenarkan. Malah kabur lagi, belum beres Dewa ini. Gimana ini Pak Rom? Baru pakai celana, lari. Sudah ajan. 3 jam Dewa ngobrol ini, ya Allah. Ini aja sebelum Dewa asar. Iwan Pilah, yang mau pesan kaos ya, silakan DM ke Dewa. Mau pesan kaos warna bebas, ukuran bebas, gambar juga bebas. Gambarnya mau dengan Bang Juma, dengan apologet lain, dengan siapapun juga, dengan istri, dengan suami, atau dengan siapa aja punya
punya mungkin gambar sendiri, silakan nanti DM ke Dewa ya. Dewa pasti langsung balas ya. Iwan bilang Ya. jangan lupa ya. Ini belum ada yang beli soalnya ini. Bang Yang Jack, kantongnya di makasih depan banyak ya. belum ada. Yang kantongnya di Ada, depan ada. masih ada gak? Ada. Yang kantongnya Atau di Bang depan. Tri masih ada satu di Dewa. Masih ada satu di Dewa. Kantongnya di depan gak? Depan kantongnya siap. Iya, Ada, iya, ada. iya. Ya, 20 menit. Izin 20 menit ya. Siap. Nah. Tanya siap nunggu gajian. Pak Edi, selamat sore. Pak Edi. Halo Pak Edi. Wah, ada Erben ini. Erben. Ah, iya, betul. Erben. Ada yang mau Orang juga. semua ini. Mau Bang Dewa apa mau pesen kaosnya? Eh, 11. Dia mau sama Bang Dewanya Bang Kalbu. ah. Di sini sudah sholat, sudah selesai. Iya. Iwanau. Selamat sore Iwanau. Iwanau. Dengaran nggak suaraku ya? Ada suaranya nggak? Dengaran. Iwanau. Siapa nih? Namanya nggak ada. Bang cuma ada urusan teman-temannya, ada urusan. Yang biarkan beliau istirahat. Kan semalam juga ini. Kan ada kita di sini. Iya, Nah, tidur. beliau mungkin istirahat. Cuman di sini aja dia istirahatnya ya. Emang di rumah Bang Dalbo itu enak nih buat numpang tidur. Tidak, Bang Cuma kan dari pagi di sini. Iya. Masa mau ngoceh sampai jam begini? Beliau butuh istirahat juga. Nah, kalau Bunda Mila tidur dia tidur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Apa kabar host, Bang Tri? Bang Dewa, apa kabar? Alhamdulillah. Pandewa lagi Suaranya tiduran kedengaran sama sih. Pandewa lagi tiduran tadi sama siapa itu tadi? Arong. Oh, agak aneh-aneh Dewa ini. Iya, itu ngadi-ngadi emang. Dia nggak doyan janda, dia cuman doyannya nenek-nenek dia tuh. Masa sih? Host, turunkan bandal, Bob. Gimana ceritanya, Bang? Masa saya mau diturunkan? Bang Eri kemana ya, Bang Eri? Itulah Bang Eri. Ya kalau ada yang dibawa, saya terlambat tuh. Dibawa dari Sopet, Wajo, Sinjai, Bone. Ya tolong di DM kalau mau bergabung di API. Kita mau bentuk API Bosowasi ya. API Bosowasi. Kalau mau bergabung di anggota API. 4 kabupaten, Bone, Tope, Wajo, Sinjai. 4 kabupaten. Malili nggak masuk Malili Bang. Enggak. Bukan lagi Bosowasi kalau Malili. Oh, saya boleh gabung nggak host? Boleh. Boleh. Mau Boleh Singapura. Masalahnya Singapura jauh loh. Iya kan, nggak usah lah, nggak jadi lah. Bisa sih. Bang Tri izin follow ya. Iya. Saya follow back. Nggak perlu izin. Emang langsung aja diblokir. Terus ada itu lah. Ayo Bang Tri bernarasi Bang Tri.
lagi ajan asar di sini. Udah. Ya, Oh, ini juga mau izin mau sholat asar. Kalau ada Ya nggak apa-apa bang. Mau dimanapun intinya dia Bugis boleh. Apa-apa tanah bang. abang boleh. Jadi tanah abang boleh. Bugis. Beliau kan orang ini Wajo dia. Saya mau bantu di sini. Sudah lama sih. Cuman apa ya? ini dia. Mona. Eh. Ada ini host si Mona. Mona. Mona ini masih Kristen dia. Iya. Ya, selamat siang Bang Dalbo. Malam di sini sudah malam. Oh iya. Di sini masih pagi. Oh, Karena pagi. Hmm? Ada kan di Singapura. waduh. Saya kan di Perancis. Bunda Mila di Amerika. Mona, Antri kapan ini mau- di kap- Afrika. Mona kapan mulai belajar? Ini sudah mulai belajar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya, Pelan-pelan belajarnya. iya. Mau belajar apa? 1+1 berapa, Mona? Enggak. Mencari yang benar itu aja Bang Dalbo. Tanya sama Bang Tri kalau mau cari Betul, yang benar. betul. Tanya sama Bang Tri. Di mana itu kebenaran, Bang? Ya. Bang Zuma mana Bang Dalbo? Ya, lagi sholat. Beliau lagi istirahat. Coba saya panggil. Kurunda, Bang Suma. Ada Bang Mona ini mau disunat. Bang Suma ini Mona mau disunat. Mau pakai apa katanya Bang? Saya kebetulan Dalbo. telepon dia mau pakai apa? Bang Dalbo. Mau pakai sensong? Bang Kenapa Dalbo Bang? boleh nanya enggak Bang Dalbo? Silakan. Kalau orang muslim itu harus wajib bersunat ya Bang Dalbo? Wajib. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti milad. Wajib. Ada manfaatnya juga. Iya. Gimana Bang Mona? Ayo saya baca Nah, ada lagi Bang Arno. Bang Dalbo, izin sebentar Bang Dalbo, silakan. boleh nggak? Silakan. Saya mau ngucapin makasih banyak nih sama si Sandi ya. Sandi dia tadi chat saya di DM minta nomor dana. Nah, Kira saya mau pesan buku, ternyata dia nggak mau bukunya, dia hanya mau kasih aja cuma-cuma. Thank you ya, Bang Sandi, makasih banyak. Berkah lah. dan dia mana orangnya saya naikkan dulu. Ada. Sandi. Mana Sandi, ketik satu Sandi. Kamu nggak adil loh. Mandewa busa-busa tadi. Sandi. Dia tahu banget saya, Bang Dalbo. Soalnya dia udah ngikutin saya sejak awal saya diskusi sama Bang Juma itu. 3 kali diskusi saya sama Bang Juma, dia ngikutin terus. Ya, saya mau ucapin makasih banyak lah ya. Thank you. Ya. Iya Bang Arom, awal yang baik. Lanjutkan terus anak muda. Kalau Bang Ini siapa Iya, sih Bang GP ini? Arom. DM saya ditengok Bang Arom. Oh, saya juga mau DM. Ya. Oh, saya juga mau WA. Saya nggak terima DM cewek soalnya. Astagfirullahaladzim. Katanya bukan mahram. Kata Bang Saya Juma. juga nenek-nenek. itu Bang Arom. Kata Bang Juma, Saya juga kalau bukan mahram nggak Dia boleh. punya, Kata Bang dia Juma. punya suami, Pak. Kata Bang Juma kalau bukan mahram nggak boleh. Memangnya mau ngapain? Bersebelahan. Kalau bersebelahan, Bersyukurlah, Bang ini kan Arom. berjauhan. Bersyukurlah. Saya dari tadi mulai kemarin nggak pernah ada. Dalbo DM aku ya, Dalbo WA aku ya, nggak ada. Nanti kan gue DM lo Bang Dalbo. Nanti gue DM Bang Dalbo. Kan mau beli bukunya Bang Dalbo.
Itu kalau ada yang DM pasti laki-laki. Ya udah nanti Bunda DM lah, Bunda DM lah. Nanti saya DM. Ya, saya mah masalahnya Arom saya nanti orangnya di cemburuan. dibalas DM-nya ya Arom. Saya nanti mau kalau insya Allah nanti biar beli bukunya. Bukunya kan di pasar Oh, ke thank you, Singapura thank you. ngetop, Bang Arom. Di DM ya, Sampai ke DM Singapura nanti buku dibalas. Anda. Jadi Ya, nanti saya mau sih- baca. Saya tuh nggak terlalu keinginan tinggi sih. Pengennya itu masuk ke Gramedia aja. Insya Allah, Insya Allah. Ya kasihan kodong Dalpo berharap iyalah. Apa nih ada cewek ibu-ibu lah, nenek-nenek apa pokoknya. Hawa, DM aku. Ayo, biar di situ kata-kata makian pokoknya di DM lah. Saya tuh tadi siang Bang Dalbo ya. Tadi siang. Kemarin siang Bang Dalbo. Ngeliat Saifuddin Ibrahim. Itu diskusi dia nggak punya ilmu tapi kok bisa diskusi ya Bang Dalbo. Siapa? Sepul. Pudin, tai Ya pudin. penghujat siapa? Hmm. Jangankan agama dia hujat, sukunya saja dia hujat. Dia malah menjatuhkan iman kekristenan kayak gitu. Oh aku hati bandar. Alhamdulillah. Nama per laki-laki ternyata ada juga cewek yang aku ya. Aku hati bandar siang. Masya Allah ternyata ya. Bayangkan hampir sebulan saya di sini baru ada guys. Untung ada orang dari Wajo namanya Wati. Sapa-sapa aku, wah senang kali aku ini. Ini mau belajar, baru belajar apa? Udah mau baru berani? Mana Bu? Sekarang saya nggak malas saya dengan laki-laki ngobrol, malas aku sama laki-laki, malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandalbo ganteng kah? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ini Ini laki-laki Bandalbo perempuan ini, ganteng kah? Ganteng lah. Ya masa dibilang cantik? Gak mungkin lah kalau Nah, cantik. kalau cantik aku wewe dong. Aku ini ngowo pasti ganteng. Pokoknya ada gantengnya ya, bisa dikatakan tidak ganteng. Intinya ada gantengnya. Gak mau dibilang cantik kan? Cuman saya harap ada Udah juga aku yang ganteng dem-dem lah. saya perempuan gitu loh. Udah ganteng Nah. aku lah berarti host. Masalahnya deh, ada yang DM saya, oh cuplis, itu pun makian. Dikatakan aku babi lah, dikatakan aku anjing lah, dikatakan penghujat. Mudah-mudahan ada yang DM saya menyenangkan hati. Tapi Bandalbo Bang kamu Dalbo, ganteng loh. Ya Bang ya. Dalbo, Bang Dalbo pas open cam itu muka asli Bang Dalbo emang. Iya. Asli lah. Asli. Asli loh, asli. Asli loh. Ya pantas mereka dulu nggak, Mau pantas mereka nggak mau DM Bang Dalbo. izin ya. Kenapa? Diedit Ada dulu, kakak palsu. diedit dulu pakai AI gitu. Oh saya nggak mau bang, itu penipuan namanya. Nanti ketemu di darat. Siapa ini ya? Saya Dalbo. Oh beda ya. Mending apa adanya bang, yang penting tidak ada apa-apa ya. Wah betul. Saya dulu ya. Kenapa saya nama Dalbo? Dulu tahun 96. Saya memang penggemar berat Juan Pals. Ayo ya, yang cewek-cewek coba. Sapa-sapa aku dong yang cewek.
Waalaikumsalam. Burunda lagi istirahat. Coba yang cewek-cewek dulu. Apa dong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dalbo, Itu coba. siapa itu hostnya? Oke. Yang cewek-cewek. Disapa Malah itu hostnya. malah tertawa dia. Nehra. Disapa-sapa itu hostnya. Waalaikumsalam. Si Maun host tadi Mauna tadi kenapa? Iya, turun? Bang Dalbo, kasih Iya, iya. naik Mauna, Bang Dalbo, biar dia sama saya, Bang Dalbo. Mana Mona? Mona naik deh. Mona, kemana dia? Hilang lagi dia. Oh ya, alhamdulillah sudah banyak mau DM saya. Aduh. Dalbo. Nen. Diamlah, saya nggak mau dengan laki-laki, Bang. Saya mau sapa-sapa dulu sama Arom. Kayaknya belum kenal sama Bang Arom ini. Ya salam semua Iya, dari salam. Aceh. Iya, salam untuk Bang Arom. Bagaimana kabar Bang Arom? Sehat, 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 sehat. Tapi agak sedikit meriang dikit. Oh, dikit meriang ya. Meriang baru ada ibu bagus aja masih bisa diinin Bang Arom. Kenapa, kenapa? Kalau meriang tiba-tiba masih ada ibu di samping tuh masih bisa dipijit-pijitin gitu kan dari punggung gitu loh. Iya anak Oh, muda. Dimarahin dari punggung. Saya jauh saya dari orang tua. Oh gitu ya Bang Roy. Di mana Saya sendiri posisinya, Bang? tinggal sendiri di Jaksel. Oh, Jakarta Selatan ya. Nggak pernah. DM lah aku, sapa-sapa di DM. Kadang-kadang saya buka DM itu makian banyak. Nggak ada yang menyenangkan. Makanya saya itu malas buka-buka DM. Serius, Justru saya kalau saya nunggu buka ini, DM, nunggu kalau saya buka saya DM, nunggu ini, maki-makian. Bang Dalbo. Ah. Kalau saya nunggu wanita muslim ini DM saya. Siapa tahu ada yang ngajak kan nikah kan. Oh, cocok kali dengan terapi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ada ya, Ya. semoga ada ya. Amin. Serius, kalau saya buka DM, makian-makiannya itu, saya dikatakan babi lah, anjing lah, diminta Sherlock, mau Sherlock di mana? Padahal saya ini orangnya baik loh. Yang Pembawa menyatakan kedamaian. perasaannya nggak ada, host. Hah? Apa? Yang menyatakan perasaannya nggak ada selain makian. Nggak ada, belum ada saya dapatkan di DM itu. Bagaimana kabarnya Bandalbo? Sehat ya Bandalbo? Nggak ada, makian. Kasihan. Terdua Bang Dalbo, saya mau Apa? tutorial nih Bang Dalbo. Saya ini beli handset Bluetooth. Saya ini beli handset Bluetooth nih, Hyundai. Tapi kalau saya sambungkan di telinga satu hidup gitu kan, pencet. Kadang-kadang pindah-pindah, nggak sinkron dua-duanya. Kenapa ya? Ya oke. Nggak tahu juga Bang, aku nggak punya. Gimana sih? Itu dia Kalau saya masalahnya. kalau saya menjelaskan, artinya saya so tahu. Aku nggak punya Bang. Mungkin Bang Arom tahu Bang Kari Bang Arom. Boleh Bang Arong. Oten Ini itu Bandar. handset yang Iya pasti oten. Ya, Nabi kita merek- dimaki-maki. Bayangkan Nabi kita dimaki-maki. Gini Bang Dalbo Kemarin ya. dia kirim-kirim. Saya mau kasih tahu aja ke Bang Dalbo ya. Kalau Bang Dalbo buka kok terus ada yang naik itu marah-marah, teriak, nggak mengerti ilmu dan nggak mengerti tafsir, itu aja Bang Dalbo. Jadi harap maklum. Maksudnya? Jadi mereka tahu sepotong, habis itu dibawa, sepotong, habis itu dibawa gitu. Mereka kan nggak ngerti Al-Qurannya. Oh, betul. Tapi masalahnya Bang, kalau yang kesurupan, ya kesurupan kalau saya sendiri di sini pagi Bang. Jujur Bang, ya. Jujur, saya suka. Apalagi OT-nya ini, kayak mau nangis. Suka aku. Itulah mereka tidak mampu lagi di sini dia DM saya. Aneh-aneh.